Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B, Pusat Laksar CPNS BPSDM, akan melakukan diskusi mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance dengan memilih salah satu tema, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Isu yang kami angkat adalah problematik untuk pergantian ASN dengan robotik. Yang akan kami bahas itu terkait pro kontra dari isu problematik pergantian ASN dengan robotik. Baik, saya serahkan kepada teman-teman, kepada Saudari Bervi untuk memulai diskusi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait isu yang kita pilih untuk dibahas tentang penggunaan robotika terhadap manajemen ASN, kalau saya sendiri saya setuju. Sebab penggunaan robotika ini bisa mengurangi biaya-biaya atau bisa mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan negara. Misal, oknum-oknum ASN yang sering melakukan kecurangan, kalau diganti dengan robot, tidak mungkin robot yang akan melakukannya. Seperti itu. Contoh lain juga di bagian pelayanan. Kalau di bagian pelayanan, robot yang bergerak, robot yang bekerja, tentu akan efisien dan sangat efektif, lebih cepat dari manusia. Kira-kira dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Ray Pateda. Siap, terima kasih. Saya juga setuju terkait dengan pergantian ASN ke robotik, karena sejalan dengan apa yang tujuan daripada pemerintahan sekarang, yaitu smart governance, yaitu pemerintahan, tata kelola pemerintahan untuk mengubah pola tradisional dirubah ke digitalisasi atau teknologi. Yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Berfi tadi, kalau kita lihat, bahkan kita pun sadari saat ini bahwa digitalisasi ataupun teknologi ini kita rasakan sangat-sangat bermanfaat untuk kita, terkait dengan misalnya secara administratif di perkantoran dan lain sebagainya. Itu mengefektifkan waktu dibanding misalnya kalau di tempat lain, atau misalnya contoh terkait dengan pengisian form dan lain sebagainya. Hari ini pengisian form ataupun berkas awal itu sekarang bahkan ada yang sudah melalui internet. Jadi menurut saya internet ataupun aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu adalah robot-robot kecil yang saat ini masih, dan insya Allah mungkin kedepannya akan digantikan dengan robot-robot yang besar. Mungkin itu yang dari saya. Ya, saya kembalikan ke teman-teman. Bagaimana tanggapan? Tanggapan dimasuk moderator Ya, terkait silakan. dengan isu yang hari ini berkembang, yakni peran PNS nantinya akan diganti dengan robotik. Ini juga sempat Presiden menghembuskan angin yang mungkin menurut PNS ini merupakan ancaman, tapi kemudian menurut saya ini hal-hal yang perlu dibahas sedetail mungkin dan memerlukan konsep-konsep yang aktual, sehingga nantinya pada saat pelaksanaannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurut saya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Berfi tadi terkait dengan pengurangan anggaran apabila penggunaan robotik dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan. Tapi ingat bahwa dalam mengadopsi alat mesin robot itu juga memerlukan anggaran yang cukup besar. Itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk kita sebagai masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh ASN, pasti akan kewalahan dengan pelayanan-pelayanan yang nantinya akan dilaksanakan oleh robot, dan pasti penyesuaian agak lama. Jadi saya tidak setuju dengan peran ASN nantinya akan diganti dengan robot. Mungkin itu dari saya, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada tanggapan? Pak Bervi, bagaimana? Begini, tidak bisa menghindari era teknologi. Indonesia ini kan merupakan negara berkembang ya, negara berkembang. Ketahui, negara maju itu seperti Jepang, China, Singapura, itu tidak akan membiarkan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menjadi negara maju. Kenapa? Karena
jika Indonesia menjadi negara maju, pasti dia akan menjadi sama kedudukannya dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, dan lain-lain. Nah, makanya saya setuju jika peran ASN menggunakan teknologi berbasis robot dalam sistem manajemennya. Nah, itu juga sebagai salah satu untuk langkah ke era modernisasi. Kira seperti itu. Mungkin saya lihat Pak Putu ini kurang setuju. Ya, bagaimana Pak Putu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terkait dengan isu pergantian ASN diganti dengan robot ya. Saya 50-50 antara setuju dan tidak setuju sebenarnya. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa digantikan oleh robot. Seperti tenaga kesehatan, guru, yang fungsional-fungsional itulah, yang tenaga-tenaga ahli itu tidak bisa digantikan dengan robot. Kecuali robot hanya menjadi pendamping manusia, benar, iya, bisa. Tapi untuk menjadi pengganti manusia, saya rasa tidak. Belum saatnya kita untuk mencapai ke langkah itu. Sementara pengangkatan PNS setiap tahun ataupun P3K setiap tahun itu bertujuan antara lainnya adalah regenerasi dari aparatur sipil negara itu sendiri, dan yang kedua yang paling penting adalah penurunan angka pengangguran. Nah, kalaupun ini terlalu tergesa-gesa untuk digantikan dengan robot, ya kita akan mencapai angka pengangguran yang lebih tinggi lagi. Dan kita ingat juga bahwasanya pemerintah ataupun negara ini bukan organisasi bisnis yang harus menghebat budgetnya selalu, tidak. Kita organisasi nirlaba yang mengutamakan pelayanan, bukan keuntungan. Dan seperti itu. Mungkin ada cara yang lain ketimbang digantikan dengan robot ya. Karena kalau khusus robot ini mungkin pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti halnya di sektor swasta, pengemasan dan lain sebagainya, itu bisa digantikan robot karena mereka memang organisasi bisnis, menghemat budget dan meraih untung setinggi-tingginya, kan itu konsep ekonomi yang normal. Tapi kalau kita bukan organisasi bisnis yang memang budget harus ditekan dengan hasil yang maksimal, tidak. Pelayanan publik itu adalah barang mahal yang bahkan nilainya tidak terhingga ya. Kepuasan publik itu tidak akan semata-mata naik kalau kita digantikan dengan robot seperti orang keuangan. Sementara fleksibilitas itu tidak bisa dikerjakan oleh robot. Karena pemikiran-pemikiran manusia yang dicantumkan ke robot, ya pemikiran manusia yang A, B, C itu berbeda. Tidak semuanya sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Putu. Jadi, saya kembalikan ke teman-teman, masih ada tanggapan? Hari ini mau Ada Ibu moderator. Sini. Ya, Jadi menurut saya terkait dengan isu di sini disampaikan bahwa Bapak Jokowi ingin cepat-cepat mengaplikasikan pelayanan masyarakat dengan menggunakan robotik. Itu pada kisaran tahun 2022 sampai 2024. Sehingganya saya tetap tidak setuju untuk saat ini dan sampai di 2024 sesuai dengan perencanaannya, karena mengingat tadi itu sesuai dengan yang disampaikan Pak Putri, kita tidak bisa tergesa-gesa dalam melaksanakan atau mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak. Bicara persoalan pelayanan masyarakat ini memang luar biasa, memang banyak kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi. Kita bisa melaksanakan atau melakukan semua yang bisa dikerjakan. Dan yang kedua, negara yang jelas disebutkan di situ bahwa tujuan pemerintah yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini manusianya, kemudian mensejahterakan kehidupan orang banyak. Nah, dengan ketentuan-ketentuan ini, maka ada hal-hal yang bertentangan dengan itu, dan pasti kita akan menjadi penonton di negara kita sendiri. Sehingganya sampai dengan hari ini saya tetap tidak setuju dengan apa yang menjadi statement dan paradigma yang hari ini disebarluaskan, dalam hal ini peran ASN diganti dengan robot. Saya kembalikan ke moderator. ya baik. Berarti di sini kita menemukan adanya pro kontra terhadap peran ASN yang digantikan dengan robotik. Beberapa dari teman mengatakan bahwa pergantian ASN menggunakan robotik dapat meminimalisir penggunaan anggaran, dapat meminimalisir dari penggunaan anggaran. Terus waktu dalam pemberian pelayanan lebih efisien dalam melakukan pelayanan, baik dalam pelayanan administrasi. Namun di sisi lain, menurut teman-teman, penggunaan robotik ini tidak serta-merta dapat langsung bisa diterapkan di negara kita di Indonesia ini, karena
butuh waktu yang relatif intens untuk menerapkan pelaksanaan penggunaan ASN menjadi robotik. Dari sisi biaya, seperti dikatakan oleh Pak Darson tadi, biaya yang besar, sangat membutuhkan biaya yang besar untuk memproduksi robot. Nah, sementara penerapannya di masyarakat, kalau di kota-kota besar, masih bisa, biayanya masih bisa, tapi bagaimana dengan daerah-daerah kecil? Apakah penerapan, saya tanya, bagaimana pendapat teman untuk penerapan robotik di daerah-daerah kecil? Karena kan kita Indonesia tersebar luas, ada yang kota besar, ada yang kota-kota yang masih terpencil, yang jauh dari perkembangan zaman. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai pergantian ASN untuk diganti dengan robotik? Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Terkait dengan hal tersebut, untuk daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil misalnya, bagi saya semua itu pasti akan berkembang sejalan dengan beriringnya waktu. Artinya kemarin pun kita sadari bahwa bahkan misalnya di daerah yang terpencil itu kemarin ada yang bahkan bank saja tidak ada di situ. Tapi hari ini bank-bank kecil sudah ada di kios-kios. Gitu. Bahkan misalnya tidak usah cuma merek lah. Ada bank-bank kecil yang sekarang ini sudah ada di warung misalnya, begitu. Jadi kedepannya pasti semuanya akan berkembang seiring berjalannya waktu, dan saya yakin dan percaya bahkan saat ini pun kita semuanya, bahkan kita sebagai kaum milenial, dituntut untuk bagaimana bisa mengembangkan diri. Tapi untuk jangkauan yang di daerah-daerah terpencil memang agak lama juga sebenarnya, karena bahkan kita yang daerah-daerah perkotaan, bahkan yang pusat ibu kota pun bahkan baru beberapa saja yang menggunakan robotik, dan itu masih dalam bahan percobaan. Tapi saya yakin dan percaya kedepannya pasti semua akan masuk di era digitalisasi seperti ini, dan mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa robotik menurut saya pasti tetap akan ada sampai di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Ingin menambahkan? Bagaimana Pak Rey? Ya, itu pernyataan dari saya, Ibu Moderator. Ya, akan ditambahkan oleh saudara saya Pak Berfi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya untuk membuat transformasi digital di daerah-daerah terpencil itu sebenarnya sangat mudah. Bisa jadi itu butuh waktu selama 5 tahun dulu untuk trial errornya. Nah, caranya adalah, makanya penggunaan anggaran yang dipangkas untuk ASN itu dialihkan untuk peningkatan sumber daya teknologi. Nah, pemerintah bisa adakan transmigrasi dari ahli-ahli pakar-pakar robotika itu dikirim ke daerah-daerah, ditunjang dengan teknologi yang mampu bisa beradaptasi di daerah tersebut. Ya, transformasi digital itu bisa dilakukan. Makanya jika saya ini mungkin mendengar pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang tidak setuju ini pemikiran-pemikiran yang menghalangi perubahan untuk bertransformasi. Ini masih gagasan-gagasan yang kolonial, tidak mau berubah. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu. Ya, silakan Putu. Nah, menarik ya tanggapan dari Pak Jeffrey, menghalangi ya. Tentu tidak. Jadi gini, sebenarnya Pak Rey sudah jawab tadi, berkembang dulu baru maju. Bisa saja, saya tidak bisa bilang, tidak pernah bilang juga tidak bisa digantikan robot, tapi belum saatnya. Pertanyaan sekarang, pelayanan dasar kita sudah terpenuhi semua atau belum? Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur kan belum terpenuhi semua. Sementara negara-negara maju, semua itu sudah terpenuhi, baru mereka beralih ke teknologi yang lebih canggih lagi. Entah itu robotik, aplikasi-aplikasi, dan segala macam. Dan kita memang sedang menuju ke sana. Tapi untuk tergesa-gesa dalam kurun 2 tahun ini, saya rasa tidak akan mungkin. Jangankan buat robot, buat mobil saja belum bisa, kan begitu. Nah, jadi tidak ada unsur menghalangi penggunaan robotik, tidak. Sementara kita sudah pernah lihat beberapa sudah, kayak mesin antrian itu sudah ada, tidak perlu catat-catat lagi. Mesin keamanan seperti CCTV itu kan termasuk juga yang kita pakai. Dan kayak di kesehatan juga ada aplikasi untuk minum obat porosis, itu ada juga. Sementara itu masih dikendalikan oleh manusia. Pertanyaannya, mesin apa yang tidak perlu dikendalikan oleh manusia? Makanya saya bilang robot itu akan jadi pendamping, bukan pengganti. Terima kasih.
Iya, sama-sama Pak. Ya, bagaimana Pak Dervi Pari? Mungkin Pak Putu ini harus nonton film Cowboy biar paham. Nah, itu fiksi lagi, itu lebih susah. Kalau kita mengacunya ke hal-hal yang kurang ilmiah seperti itu ya repot juga. Izin menambahkan moderator, Iya, silakan Pak. saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu tadi terkait dengan isu yang berkembang. Beliau yang paling efisien yakni robot itu menjadi pengganti manusia dalam melaksanakan pelayanan. Bukan konteksnya mengganti. Hari ini isu yang disebarkan yakni peran PNS akan diganti oleh robot. Sehingga maka saya sampai dengan hal ini dan sampai dengan seterusnya menanggapi persoalan ini, pasti saya tidak sepakat karena peran ini bicara peran berarti berhubungan dengan tugas dan fungsi. Artinya secara umum segala bentuk tindak tanduk ASN akan dilaksanakan, akan digantikan dengan peran robotik yang tadi itu seperti yang dibahasakan dalam isu-isu yang berkembang hari ini. Sehingga saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Putu. Manusia harus didampingi oleh robot untuk melengkapi atau dalam hal ini kemajuan teknologi seperti bukan kita menghalangi kemajuan teknologi Bapak Dervia, tapi kita ingin memaksimalkan kinerja pelayanan sehingga perlu ada pendampingan manusia dalam mengaplikasikan robot-robot tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi bagaimana teman-teman, ada tanggapan lagi? Sudah tidak ada, mungkin bisa langsung disimpulkan Oke, baik. analisis. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini mengenai isu dari peran ASN yang digantikan dengan robotik, mendapatkan pro dan kontra dari hasil tadi, di mana pergantian untuk peran ASN sebagai robotik, dari hasil diskusi tadi, robotik hanya sebagai subsistem yang tidak bisa menggantikan peran ASN sepenuhnya. Yang dapat robotik lakukan hanya sebatas dalam pelayanan dasar, dalam membantu untuk menunjang pelaksanaan dari tugas ASN tersebut. Kedua, untuk pergantian robotik, ASN dengan robotik membutuhkan jangka waktu cukup lama. Bisa jadi 10 tahun ke depan, hal ini bisa diwujudkan oleh pemerintah kita. Dari segi, kalau menurut saya juga, penggunaan robotik untuk mengganti ASN dengan robotik itu dari sisi empatinya juga sulit untuk didapatkan di robot ini. Jadi memang benar bahwa ASN yang benar bagaimana untuk mengganti ASN dengan robotik itu menemukan pro dan kontra di antara pengesahan tadi ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, diskusi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.